Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan memaparkan bisnis plan kelompok kami Celokanis, yaitu coklat lembaran cantik manis. Hal yang akan dibahas dalam video ini yaitu: yang pertama, profil usaha; kedua, aspek pemasaran; ketiga, aspek produksi; keempat, struktur organisasi; kelima, aspek keuangan; dan yang terakhir, analisis SWOT. Profil perusahaan. PT Ewitri merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan. Salah satu produknya yaitu Celocanis, sesuai dengan namanya. Selain memproduksi, PT Ewitri juga menjual produk Celocanis tersebut. PT Ewitri didirikan oleh 5 orang mahasiswa dari jurusan manajemen, Prodi D3 Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember pada tanggal 20 Agustus 2019. Latar belakang berdirinya perusahaan tersebut adalah untuk melatih jiwa wirausaha pada mahasiswa dan memenuhi kebutuhan para pendiri perusahaan dari perolehan keuntungan yang didapatkan. PT Ewitri ini berlokasi di Jalan Mastrip nomor 45, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. PT Ewitri ini memiliki visi, yaitu dengan membuat Celocanis diharapkan dapat memudahkan penikmat coklat dalam menikmati coklat kapan saja, di mana saja, dengan rasa yang nikmat dan praktis, serta dapat disimpan di lemari pendingin sehingga tahan lama. Misinya yaitu: yang pertama, membuat coklat dalam kemasan dengan kualitas yang baik. Yang kedua, membuat kemasan menarik agar dapat diabadikan untuk bahan feed Instagram konsumen. Yang ketiga, membuat coklat dengan varian topping bermacam-macam sesuai pesanan konsumen. Yang keempat, memasang iklan di sosial media agar Celocanis dapat menarik konsumen dan meningkatkan penjualan perusahaan. Selanjutnya, segmentasi konsumen atau pasar PT Ewitri, yaitu yang pertama ada umur. Untuk umur, produk Celocanis ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Untuk jenis kelamin, produk Celocanis ini dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin, bisa laki-laki ataupun perempuan. Untuk pendapatan, produk Celocanis ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau, aman di kantong, sehingga dapat dibeli oleh kalangan menengah. Untuk segmentasi demografis multivariasi, produk Celo ini dapat diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dan diharapkan produk ini memiliki kepuasan sendiri untuk konsumen. Yang selanjutnya ada hubungan konsumen. Untuk menjalin hubungan pelanggan, maka PT Ewitri menyediakan customer service bagi pelanggannya, memberi diskon pada awal pembukaan perusahaan di hari tertentu, dan menerapkan pesan antar gratis untuk daerah tertentu sekitar perusahaan. Selanjutnya, pesaing. Saat ini kami masih belum mempunyai beberapa pesaing dengan produk yang sama seperti kami, karena untuk penjualannya masih minim, ada di Kabupaten Jember maupun di sekitar perusahaan kami. Banyaknya pesaing yang menjual coklat dalam kemasan dari brand ternama, tetapi produk kami berbeda. Produk kami memiliki keunggulan dari kualitas bahan, rasa, dan segi kemasannya. Selanjutnya ada analisis 4P, yang dimana yang pertama itu ada produk. Dalam produk ini ada brand. Kami di sini menggunakan brand Celocanis. Dan untuk kualitas, produk yang kami tawarkan itu sangat praktis, sehingga cocok untuk menemani waktu santai dan kumpul bersama teman atau keluarga, anak kos, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Produk kami memiliki mutu atau kualitas yang baik dengan rasa yang nikmat tanpa bahan pengawet, serta bertahan 6 bulan disimpan di dalam lemari pendingin dengan suhu antara 10 sampai 20 derajat Celcius.
Untuk ciri khas produk kami yaitu memiliki varian topping yang selalu mengikuti zaman dan tentunya dengan packing yang sangat aman sehingga produk kami dapat menarik konsumen. Untuk kemasan, produk kami menggunakan kemasan kotak box jendela Mika plastik dan Mika mini. Untuk harga jual kotak box jendela Mika plastik panjang yakni dengan harga Rp1.500 per piece, sedangkan untuk Mika mini coklat yakni dengan harga Rp680 per piece. Selanjutnya ada harga. Untuk harga produk ini dijual dengan harga Rp19.500 per piece untuk coklat yang dikemas dengan box Mika plastik panjang, sedangkan untuk kemasan Mika mini Cello Chinese akan dijual dengan harga Rp9.000 per piece, di mana produk yang kami tawarkan sebanding dengan kualitas produk yang kami jual. Kami tidak akan mengecewakan konsumen dan akan memastikan bahwa uang yang konsumen bayarkan akan sebanding dengan kepuasan mereka. Selanjutnya ada promosi. Di sini untuk kegiatan promosi dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga mengadakan kegiatan endorse dan paid promote sebagai strategi untuk memperluas pemasaran dan banyak yang mengenal Cello Chinese. Selain itu, kami juga memberikan diskon dan potongan harga di waktu tertentu. Strategi diskon atau potongan harga yang dilaksanakan agar menarik konsumen untuk membeli produk kami. Selanjutnya yang terakhir ada tempat. Produk Cello Chinese dijual secara online melalui via WA, Instagram, dan offline store daerah Jember tempat perusahaan kami berada. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi ada 3. Yang pertama, persediaan. Jumlah Cello Chinese yang harus dijual perusahaan yaitu sebesar 2.160 pieces per tahun. Sedangkan untuk per bulannya sebanyak 180 pieces. Pada perusahaan PT Ewitri, bahan Cello Chinese masih tersedia 2 blok batang coklat, 2 pieces Oreo mini, 3 pieces Good Time, dan 1 kotak Pocky rasa matcha. Untuk bahan yang perlu dibutuhkan lainnya antara lain permen caca, Pocky strawberry, kacang mete, kacang tanah, dan lain-lain. Yang kedua, pemasok. Di dalam perusahaan kami, tentunya kami membutuhkan partner kerja yang akan membantu memudahkan kami dalam pembuatan Cello Chinese. Di antara lain, yang pertama penjual bahan baku sebagai bahan dasar produk kami, dan yang kedua penjual bahan kue sebagai penghias topping coklat kami. Yang ketiga, kuantitas dan kualitas produk. Fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan pada proses produksi PT Ewitri menggunakan peralatan 2 kompor tungku dengan kualitas terjangkau, mangkuk stainless atau kaca dengan kualitas premium agar awet dan tahan lama, dan peralatan lainnya. Struktur organisasi PT Ewitri terdapat 5 bagian, yaitu ada pemimpin, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Bagian struktur organisasi dari PT Ewitri dapat kita lihat seperti yang ditampilkan tersebut. Paling atas sendiri ada jabatan pemimpin yang dijabat oleh Trianto Ade Pranata, di mana tugas dari pemimpin tersebut yaitu berperan untuk mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha, mengkomunikasikan rencana dan strategi perusahaan, serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang terjadi bagi perusahaan. Di bawah pemimpin ada manajer keuangan yang dijabat oleh Erwinda Nazifatur Rahman. Manajer keuangan tersebut bertugas untuk menjaga arus keuangan dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, meliputi penentuan harga jual, memperbarui informasi harga bahan baku, mentotal semua pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan. Di bawah sendiri terdapat manajer pemasaran yang dijabat oleh Widya Ningsih.
Tugas dari manajer pemasaran tersebut berperan untuk melaksanakan dan menangani tugas-tugas perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi, serta bertujuan mencari peluang atau kesempatan dalam melakukan promosi melalui media offline maupun online, seperti mengatur brosur, pamflet. Tetapi jika secara online, maka dapat mengatur sosial media sebagai promosi, mengatur feed IG dan story, serta mencari endorse sebagai strategi promosi dengan cara bekerja sama dengan akun bisnis lainnya yang memiliki banyak viewers dan followers. Di samping manajer pemasaran, ada manajer produksi yang dijabat oleh Putri Puji Rahayu. Tugasnya berperan untuk mengatur jalannya produksi dan melaksanakan kegiatan proses pembuatan produk, seperti membuat adonan coklat, menghias adonan coklat, dan mengemas produk coklat. Selain itu juga perlu mengatur penggunaan sumber daya agar bisa seminimal mungkin. Di samping manajer produksi, ada jabatan terakhir, yaitu manajer sumber daya manusia yang dijabat oleh saya sendiri, Intan Putri Atikasari, yang bertugas untuk menentukan strategi kepemimpinan dan penempatan bagi karyawan, menyusun struktur organisasi, serta menjabarkan tugas kepada setiap karyawan. Jika secara online, maka tugas saya yaitu menerima kritik dari pelanggan, dan untuk kontak person dari manajer sumber daya manusia akan ditampilkan pada akun sosial media kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang D, rencana keuangan. Rencana keuangan PT Ewitri untuk produk Cello Chinese diantaranya seperti berikut ini, yaitu yang pertama biaya investasi. Ada kompor gas 2 tungku, jumlahnya 1, harganya Rp190.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahunnya Rp38.000. Yang kedua, tabung gas LPG 3 kg, jumlahnya 1, harganya Rp150.000. Yang ketiga, panci kecil dengan harga Rp30.000, jumlahnya 2, harganya Rp60.000, umur ekonomis 4 tahun, penyusutan per tahunnya Rp15.000. Yang keempat, mangkuk stainless atau kaca dengan harga Rp20.000, jumlahnya 4, harganya menjadi Rp80.000, umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahun Rp20.000. Yang kelima, loyang kotak dengan harga Rp20.000, jumlahnya 2, harganya Rp40.000, umur ekonomis 2 tahun, penyusutan per tahunnya Rp20.000. Yang keenam, spatula, jumlahnya 1, harganya Rp4.000, umur ekonomisnya 2 tahun, penyusutan per tahunnya Rp2.000. Yang ketujuh, sendok, jumlahnya 4, harganya Rp6.000, umur ekonomis 5 tahun, penyusutan per tahunnya Rp1.200. Yang kedelapan, pisau, jumlahnya 1, harganya Rp5.000, umur ekonomisnya 2 tahun, penyusutan per tahunnya Rp2.500. Yang ke-9, lemari pendingin, jumlahnya 1, harganya Rp1.200.000, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya Rp240.000. Jadi total harganya Rp1.735.000, dan total penyusutan per tahunnya itu Rp338.700.000. Selanjutnya, biaya bahan baku atau biaya variabel. Bahan baku di sini tuh ada coklat batang atau coklat blok warna coklat dengan harga Rp31.000 per 1000 gram. Jumlahnya itu 1000 gram, biaya 1 kali produksinya Rp31.000, biaya 1 bulan produksi Rp124.000, biaya 1 tahun produksi Rp1.488.000. Yang kedua, ada coklat batang atau coklat blok warna putih dengan harga Rp26.000 per 1000 gram. Jumlahnya 2000 gram, biaya 1 kali produksi itu Rp52.000, biaya 1 bulan produksi itu Rp208.000, biaya 1 tahun produksinya itu Rp2.496.000, dan jumlahnya biaya 1 kali produksi itu Rp83.000, dan biaya 1 bulan produksi itu Rp332.000, biaya 1 tahun produksi Rp1.328.000. Selanjutnya, bahan penghias coklat. Di sini tuh yang pertama ada Oreo 133 gram dengan harga Rp7.000 per bungkus. Jumlahnya 2 patch, biaya 1 kali produksinya itu Rp14.000, biaya 1 bulan produksinya Rp41.000, dan biaya 1 tahun produksi itu Rp492.000. Yang kedua ada kacang mente dengan harga Rp130.000 per gram.
jumlahnya 2,5 ons. Biaya satu kali produksinya itu 32.500. Biaya 1 bulan produksinya itu Rp72.000 dan biaya 1 tahun produksinya itu Rp864.000. Yang ketiga ada kacang tanah dengan harga Rp30.000 per kilo. Jadi di sini butuhnya itu 3 ons dan biaya 1 kali produksinya itu Rp9.000. Biaya 1 bulan produksi itu Rp24.000 dan biaya 1 tahun produksi itu Rp72.000. Yang kelima ada permen caca 250.000 gram. Jumlahnya 250 gram. Biaya 1 kali produksinya itu Rp28.000. Biaya 1 bulan produksinya itu Rp52.000 dan biaya 1 tahun produksi itu Rp624.000. Yang keenam ini ada Good Time dengan harga Rp11.500 per 1 box isi 12. Jumlahnya itu butuh 2 box. Biaya 1 kali produksinya itu Rp23.000. Biaya 1 bulan produksi itu Rp96.000 dan biaya 1 tahun produksi itu Rp72.000. Yang ketujuh ada Pocky Matcha dengan harga Rp7.000 per bungkus. Di sini jumlahnya itu butuh 2 patch. Biaya 1 kali produksinya itu Rp14.000, biaya 1 bulan produksinya itu Rp84.000 dan biaya 1 tahun produksinya itu Rp336.000. Yang kedelapan ada Pocky rasa strawberry dengan harga Rp7.000 per bungkus. Jumlahnya 2 patch, biaya 1 kali produksinya itu Rp14.000, biaya 1 bulan produksinya Rp84.000 dan biaya 1 tahun produksi itu Rp336.000. Dan totalnya itu total biaya 1 kali produksinya itu Rp134.500 dan biaya 1 bulan produksinya itu Rp538.000. Sedangkan biaya 1 tahun produksi itu Rp6.456.000. Keterangan biaya bahan baku produksi berat 100 gram coklat 1 kali produksi itu totalnya Rp108.750.000. Selanjutnya, keterangan biaya bahan baku berat 50 gram coklat 1 kali produksi itu totalnya Rp108.750.000. Dan total biaya bahan baku itu totalnya itu 1 kali produksi itu Rp217.500, 1 bulan produksinya itu Rp970.000, 1 tahun produksi itu Rp10.440.000. Biaya kemasannya itu totalnya 1 kali produksi itu Rp49.050. Yang 1 bulan produksinya itu Rp196.200, yang 1 tahun produksi itu Rp2.354.400.000. Jadi 100 gram itu sama dengan 5 kertas kue ditambah 30 kotak kecil ditambah 30 logo sama dengan Rp41.400. Maka Rp165.600.000 per bulan atau Rp1.987.000 per tahun. Dan 50 gram sama dengan 2 kertas kue ditambah 15 bungkus kotak ditambah 15 stiker itu sama dengan Rp24.900.000. Maka Rp99.600.000 per bulan sama dengan Rp1.195.200.000 per tahun. Di sini ada biaya operasional. Biaya operasional itu ada biaya listrik dengan jumlah 1 kali produksi itu Rp20.000. 1 bulannya menjadi Rp80.000 dan 1 tahunnya itu Rp960.000. Selanjutnya ada biaya gas LPG itu 1 kali produksinya Rp9.000. 1 bulan produksinya itu Rp36.000 dan 1 tahun itu menjadi Rp432.000. Yang ketiga itu ada biaya promosi. Biaya promosi itu 1 kali produksinya itu Rp20.000 dan 1 bulannya itu menjadi Rp80.000, 1 tahunnya itu menjadi Rp960.000. Yang keempat ada biaya pemeliharaan, itu jumlah 1 kali produksinya itu Rp10.000, 1 bulan produksinya itu Rp40.000 dan 1 tahunnya itu menjadi Rp480.000. Yang kelima ada biaya distribusi, itu jumlah 1 kali produksinya itu Rp20.000 dan 1 bulan produksinya itu ada Rp80.000 dan 1 tahun produksi itu Rp960.000. Jadi totalnya itu selama 1 kali produksi itu Rp79.000
dan selama 1 bulan produksi itu Rp316.000 dan 1 tahun produksi itu Rp3.792.000. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 kali produksi atau ada 1 minggu 1 kali produksi. Dan di sini ada jumlah produksi. Jenis coklat. Yang pertama itu coklat 100 gram, keterangannya itu coklat putih. 1 kali produksi itu 5-10, 1 bulan produksi itu 20-40. 1 tahun produksi itu 240 sama 480. Yang kedua ada coklat 50 gram. Itu ada coklat putih variasi. 1 kali produksi itu ada 6, 14, 10. 1 bulan produksi itu ada 24, 56, 40. Dan 1 tahun produksi itu ada 288, 672 sama 480. Jadi totalnya 1 kali produksi itu 45, 1 bulan produksi itu 180, dan 1 tahun produksi itu 2.160.000. Di sini tuh ada proyeksi keuangan. Total biaya produksi kemasan 50 gram itu totalnya itu Rp8.480.350.000. Yang kemasan 100 gram itu totalnya Rp17.752.900.000. Dan total biaya tetapnya itu Rp4.130.700. Jumlah produksinya itu sekali produksi itu 45 batch, sebulan produksi itu 180 batch, tahun produksi itu 2.160 batch. Dan HPP itu kemasan 50 gram itu totalnya menjadi 7.323.40 dibulatkan menjadi 7.400. Selanjutnya yang kemasan 100 gram itu totalnya 15.747,08 dibulatkan menjadi 15.800. Di sini laba yang diinginkan dalam usaha ini tuh sebesar 50% keuntungan. Jadi kemasan 50 gramnya itu 4.240.175. Laba yang diinginkan tuh dalam usaha ini sebesar 50%. Keuntungannya tuh kemasan 50 gram itu sama dengan Rp4.240.175. Kemasan 100 gram itu Rp4.636.225.000. Harga jual per unitnya itu kemasan 50 gram itu sama dengan Rp8.833,69 dibulatkan menjadi Rp9.000. Dan kemasan 100 gram itu sama dengan Rp19.317,74 dibulatkan menjadi Rp19.500. Selanjutnya itu ada total pendapatan. Jumlah produksi dikali harga jual per unit sama dengan 1.440 dikali 9.000 ditambah 720 dikali 19.500 itu sama dengan 27 juta. Selanjutnya ada laba atau rugi, yaitu total pendapatan dikurangi total biaya produksi itu sama dengan 27 juta dikurangi 17.752.900 sama dengan 9.247.100 per tahun. Per bulannya itu 770.591,66. Di sini ada uji kelayakan usaha. B atau C ratio itu total pendapatan dibagi total biaya produksi sama dengan 27 juta dibagi 17.752.900 sama dengan 1,52 dibulatkan menjadi 1,5. Selanjutnya perhitungan payback periode. Modal awal dibagi laba per bulan sama dengan 338.700 dibagi 770.591,66 itu hasilnya 0,43 dibulatkan menjadi 0,4 tahun atau 4,8 bulan. Sehingga payback periode atau pengembalian modal akan tercapai dalam penjualan di bulan keempat atau kurang dari 1 tahun. Lanjut perhitungan BEP. BEP dalam unit kemasan 50 gram itu hasilnya 454,24 unit dibulatkan menjadi 455 unit. Yang kemasan 100 gram itu
217,63 unit dibulatkan menjadi 218. Jadi, Celocanis harus memproduksi sebanyak 455 pieces kemasan 50 gram dan 218 pieces kemasan 100 gram untuk mencapai break even point atau BEP atau tidak untung dan tidak rugi. Di sini BEP dalam rupiahnya itu sama dengan Rp8.346.000. Jadi Celocanis harus mencapai penjualan Rp8.365.000 untuk mencapai titik impas. Persyaratan pendanaan anggaran atau proyeksi arus kas, BEP, target keuntungan. Analisis SWOT PT Ewitri pada produk Celocanis diantaranya. Yang pertama ada kekuatan. Untuk kekuatan produk dari Celocanis yaitu yang pertama, sebagian besar orang Indonesia menyukai coklat. 2. Produk coklat Celocanis yang dijual rasanya enak, gurih, dan aman untuk dikonsumsi. 3. Produk coklat Celocanis yang dijual memiliki kualitas di atas rata-rata dari produk sejenis dan harga yang dikeluarkan pun relatif terjangkau oleh masyarakat menengah. 4. Produk Celocanis memiliki berbagai bahan topping yaitu Oreo, kacang mete, caca, poki, dan lain-lain. Bisa juga request sesuai permintaan. 5. Produk coklat Celocanis bisa dipesan huruf tertentu. Misal konsumen ingin memberikan hadiah seperti kata I love you ataupun Happy Valentine. Untuk kelemahan dari produk Celocanis yaitu 1. Produk Celocanis masih mudah rusak atau meleleh jika terkena sinar matahari. Dari kelemahan tersebut kita bisa mengatasi dengan cara segera meletakkan coklat di lemari pendingin agar coklat membeku kembali dan hiasan coklatnya tidak hancur. 2. Coklat bisa membuat berat badan seseorang bertambah. 3. Banyak mengkonsumsi coklat juga tidak baik untuk perkembangan otak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Produk coklat Celocanis bisa dijadikan sebagai kado atau souvenir dan juga menawarkan kotak box cantik dengan hiasan. Cocok dibawa cemilan. Produk ini dipasarkan di toko retail, di supermarket, dan mall. Bahkan jika ada pameran coklat, kita pun ikut membuka stand untuk memperkenalkan coklat Celocanis kepada masyarakat yang menyukai coklat. Jika hasilnya memuaskan, kita juga bisa mengekspor coklat ke negeri tetangga. Threat atau ancaman, adanya pesaing baru yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama dan menyebabkan ancaman bagi usaha kita. Munculnya masalah kegemukan yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit diabetes. Ancaman pesaing baru yang masuk bisa diantisipasi dengan beberapa langkah. Contohnya, memberi informasi produk coklatnya dengan berbagai model cetakan dan varian, meningkatkan mutu produk, meningkatkan metode pemasaran yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.